Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Ustazah Lilis akan membersamai anak-anakku sekalian di kelompok 3 dan 4 untuk kita kembali bersama-sama belajar Sirah Nabawiyah. Qadarullah, Ustadz Alif dengan Ustadz Faris hari ini sedang kurang sehat. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan dari penyakitnya, dan akan kembali bersama-sama dengan kita untuk belajar. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah kisah yang kita sudah sampaikan di grup ya. Judulnya apa? Malaikat Jibril turun membawa wahyu. Ya, tentu saja karena malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Nah, Ustazah akan share screen, silahkan nanti bisa dilihat di layar masing-masing. Sebentar. Nah, ini dia. Sudah terlihat di layar ya, anak-anak ya? Oke. Nah, terlihat ya? Khawatirnya nanti dari sini nampak, tapi dari layar anak-anak tidak nampak ya. Mohon diperhatikan supaya nanti anak-anak akan mudah untuk memahami kisah yang kita sampaikan hari ini. Nah, Jibril turun membawa wahyu. Nah, materi hari ini adalah kisah tentang Jibril, malaikat Jibril yang turun membawa wahyu pertama kali ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ustazah yakin sebetulnya anak-anak sudah banyak mungkin dari sekian santri dari koloni 3 dan 4 mayoritas mungkin sudah mengetahui ya kisah ini. Nah, kita murojaah sekalian ya. Bagi yang belum pernah mendengarkan kisah ini, kita sama-sama belajar. Bagi yang sudah pernah, kita murojaah kembali dan nanti kita akan ambil pelajaran ataupun hikmah dan nasihat. Nah, sebelum kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul, diutus sebagai nabi dan rasul yang ditandai dengan wahyu pertama yang turun di Gua Hira, kita perlu mengingat kembali beberapa tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa beliau sebelum diutus ya. Ada yang masih ingat selain yang Ustazah tampilkan di sini? Ada ya, di antaranya apa? Di antaranya tanda-tanda kenabian. Boleh dibuka catatannya. Ya, jangan lupa juga setiap kali kita belajar, ilmunya diikat dengan menulis. Nah, di antara tanda-tanda kenabian yang terjadi sebelum dan juga menjelang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada batu yang memberi salam. Nah, ini riwayat yang sahih ya. Kalau anak-anak pernah mendengar ada pohon atau gunung yang memberi salam, itu riwayatnya iya. Tetapi salah satu tanda kenabian dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah mendengar batu yang memberi salam, itu juga merupakan bagian dari tanda kenabian. Kemudian ketika menjelang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, beliau ini mengalami mimpi yang benar atau dikenal dengan ru'yah as-shadiq. Mimpi yang benar itu seperti apa? Yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermimpi, beliau tidak melihat kecuali sesuatu yang
yang sangat sangat jelas begitu ya, seperti fajar subuh yang menyingsing. Ya, jadi sangat nyata. Nah, tidak ada riwayat yang menyebutkan atau menjelaskan tentang apa atau permasalahan apa yang dialami di dalam mimpi itu. Ya, tetapi yang jelas mimpi itu adalah mimpi yang baik. Nah, inilah di antara tanda-tanda kenabian. Kemudian sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW ini juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru beliau lakukan menjelang kenabian. Ya, ini juga tidak ada riwayat yang persis berapa lama beliau melakukan kebiasaan. Kebiasaan apakah itu? Kita lihat ya. Ini dia. Ada kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelang diutus sebagai nabi dan rasul, beliau ini ada tumbuh rasa kecintaan untuk menyendiri, untuk kemudian mengasingkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikenal dengan tahanus. Tahanus ini mengasingkan diri atau menyendiri, ya, beruzlah begitu. Nah, dan ini merupakan bagian dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad belum diutus sebagai nabi dan rasul, artian kata syariat yang dibawa beliau kan belum ada. Maka beliau yang terjaga dari dosa-dosa besar, terjaga dari kesirikan, termasuk dalam menyembah berhala yang biasa disembah orang-orang Mekah pada saat itu. Nah, Rasulullah terjaga dari semua itu. Dan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah. Sehingga di dalam hati beliau ada tumbuh kecintaan untuk kemudian beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Dalam peristiwa ini, ya, di mana Rasulullah SAW menyendiri atau mengasingkan diri, beliau beribadah pada masa sebelum diutus sebagai nabi dan rasul. Ada yang tahu? Di tempat yang berada masih di Mekah, tetapi tidak berada di dalam keramaian. Tahu semua ya? Ya, di Gua Hiro. Di Gua Hiro itu terletak di gunung, di atas gunung. Ada yang sudah pernah ke Mekah mungkin diberikan Allah kesempatan untuk naiki gunung Nur atau kita kenal dengan Jabal Nur. Ya, tempatnya tinggi. Mungkin bisa sampai 5 atau 6 kilometer itu kalau kemudian kita pergi ke sana, ya, medannya sangat sulit, sangat terjal, mungkin bisa kita tempuh 1 sampai 2 jam ya, naik dan turunnya. Kalau sekarang kita naik, sudah ada tangga yang dibuat gitu ya, supaya memudahkan orang menaikinya. Tapi kalau dulu, ya, di masa Rasulullah SAW bisa kita bayangkan sangat terjal dan sulit. Ya, karena tempatnya tinggi, maka di tempat itulah di Gua Hiro itu Rasulullah SAW bisa jauh dari keramaian. Yang beliau bisa fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, bisa lebih khusyuk, beliau bisa berpikir, bertafakur, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaan yang ada. Dan beliau juga bisa melihat Baitullah. Ya, Ka'bah itu bisa dilihat dari atas Jabal Nur, ya, dari Gua Hiro itu. Nah, nanti ini Ustazah akan berikan satu video yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang kondisi Gua Hiro. Nah, silahkan anak-anak bisa perhatikan. Ya, ini potongan video singkat ya. Nah, ini dia. Nah, ini gambarnya diambil dari atas nih anak-anak ya. Kondisinya batu-batu seperti ini terjal. Tidak dibayangkan seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia yang hijau penuh dengan pepohonan. Tetapi Jabal Nur ini isinya batu, nak. Ya, kalau sekarang nih dibuat tangga ini supaya memudahkan orang untuk naik. Tapi dulu tidak ada. Jadi kebayang ya betapa sulitnya, betapa susahnya Rasulullah SAW bisa menaiki Jabal Nur. Ya. Dan ini membutuhkan kekuatan ketahanan fisik yang bagus anak-anak. Kalau kemudian fisiknya tidak bagus, udah ngos-ngosan. Ada anak-anak yang naik gunung, nanti ngerasain gimana sih naik gunung itu. Nah, disinilah Gua Hiro. Ya. Ini ada reporter yang meliput
dari atas Jabal Nur. Kalau anak-anak lihat di bagian kursor yang Ustazah tunjuk ini ya, di bawah ini, inilah yang disebut dengan Gua Hiro. Di bawah ya. Jadi kalau sudah sampai di atas Jabal Nur, nanti agak turun sedikit, baru sampai ini di Gua Hiro. Ya, terlihat ya nak ya? Nih, yang ada orang sholat ini. Nah, inilah di tempat Gua Hiro, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beruzlah, beliau menyendiri di sini, bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti coba kita lihat. Nah, ini untuk masuk ke Gua Hiro, ya, jalannya sempit sekali begini. Jadi tidak seperti gua-gua yang ada di Indonesia kebanyakan. Pintunya besar ya, mulut guanya besar, tinggal masuk, lorongnya panjang. Nah, ternyata Gua Hiro itu kecil sekali dan sempit. Sulit sekali orang itu masuk. Maka terbayang kalau pada saat beliau berada di Gua Hiro, kemudian datang seorang yang asing yang belum pernah beliau jumpai di malam hari, gitu ya. Ada malaikat Jibril, ya, membuat beliau merasakan begitu ketakutan. Nah, ini ya pemandangan kota Mekah dari atas Jabal Nur dan Gua Hiro di sini. Nah, ini sekilas gambaran tentang Jabal Nur atau Gua Hiro. Nah, ada gambaran ya sekarang Jabal Nur seperti apa dan Gua Hiro tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Nah, ibadah yang dilakukan di sana memang tidak ada penjelasan terperinci ataupun riwayat yang menyebutkan bentuknya seperti apa sih. Nah, kalau kita kan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setara dengan syariat Islam, semua ibadah mahdoh seperti wudhu, sholat, dan berbagai macam ibadah lainnya yang ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya, begitu kan, sangat detail ya anak-anak ya. Tetapi pada masa itu, ya, sebelum syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu berlaku, maka ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW diantaranya adalah dalam bentuk tafakur, merenung, ya, kemudian mengagungkan ciptaan Allah. Kita kalau kemudian sedang berada di alam terbuka ataupun di rumah saja, kita menemukan fenomena alam dari yang sederhana sampai yang luar biasa besarnya. Itu kan kita jadi mikir ya. Coba lihat tuh kalau di rumah ada barang apa yang membuat kita takjub. Di dapur nih, muslimah, kalau ikut membantu memasak, ada buah-buahan kok bentuknya macam-macam, sayuran kok juga warnanya bisa hijau, ada yang mungkin warna ungu, ada yang warna merah, kok bisa begitu? Padahal kan namanya semua juga tanaman ya, berasal dari tanaman. Asalnya dari mana? Yang ngatur siapa? Yang nyiptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencermati bukti-bukti kauniyah. Kalau kauniyah itu adalah kebesaran Allah yang bentuknya ciptaan, ya, ciptaan Allah ya, alam semesta. Kalau bukti-bukti kauliyah itu kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi membuat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur dengan semua itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, beliau itu bermalam beberapa waktu, kemudian beliau pulang mengambil bekal, nanti balik lagi ke sana, gitu ya, sampai kemudian tiba waktunya di mana malaikat Jibril datang membawa wahyu yang pertama. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 40 tahun. Ini adalah kematangan usia. Rata-rata ya usia para nabi diutus itu adalah 40 tahun. Nanti anak-anak silahkan bisa cari apa sih keistimewaan dari usia 40 tahun sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus tentang usia 40 tahun. Ya, nanti dicari ya anak-anak ya. Kemudian terjadi pada waktu malam hari di hari Senin di bulan Ramadan. Nah, tentang waktu ini ada beberapa pendapat dari para ulama, ya, tetapi ini Ustazah menyampaikan dari pendapat yang paling kuat, ya, terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya, malam Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, ini berdasarkan dari Al-Qur'an surat
Al-Qadar. Coba nanti dilihat ya di surat Al-Qadar ayat pertama. Kemudian di hari Senin seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada hari itu beliau dilahirkan dan pada hari itu wahyu atau permulaan wahyu, berarti wahyu yang pertama diturunkan. Ini Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan di hari Senin. Itu ya anak-anak ya. Ustazah tidak menyebutkan tanggalnya karena memang di sini juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menyebutkan tanggal 7, ada yang menyebutkan 17, 18, 24, 21, 24, 28. Itu ada perbedaan sehingga kita mengimani ya bahwa Al-Quran itu diturunkan pada waktu yang spesial begitu ya, malam hari di bulan Ramadan yang disebutkan malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kan ada di akhir Ramadan, berarti kemungkinan ada di tanggal-tanggal yang 20-an ke atas. Ya, wallahu taala alam. Sehingga Ustazah juga tidak akan menanyakan kepada anak-anak. Al-Quran diturunkan tanggal berapa? Begitu tidak ya, karena ada pendapat yang berbeda. Baik itu ya. Dan tempatnya ada di Gua Hira atau Jabal Nur yang baru saja ya, pemandangannya kita saksikan di dalam ya, supaya anak-anak bisa memahami situasi pada masa itu. Kalau yang sekarang kan sudah rame ya. Kalau dulu kan enggak, yang datang ke sana saat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Gitu ya. Kemudian pada saat malaikat Jibril itu datang, ya, kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat di Mekah itu tidak biasa untuk berbudaya membaca ataupun menulis. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan oleh Jibril, Iqra, bacalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Nah, malaikat Jibril ya kemudian memegangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memeluk beliau kuat-kuat ya, sampai Rasulullah ini merasakan sesak gitu ya. Sampai diulang lagi. Malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Rasulullah masih menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril juga melakukan hal yang sama 2 kali. Ya, yaitu memeluk Rasulullah dengan sangat kuat sampai Rasulullah merasakan sesak. Setelah itu dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril melepaskan Rasulullah dengan mengatakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya, sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kalau kisah ini anak-anak tentu insya Allah semuanya sudah tahu ya bagaimana keutamaan dari Quran surat Al-Alaq 1-5 ini, ya. Mengatakan di sini bacalah begitu. Artinya di dalam Islam bahkan ini ayat yang pertama turun, membaca itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati wahyu yang pertama dibimbing ya, alaki dengan malaikat Jibril, ajarkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah mengulanginya sampai kemudian hafal. Tetapi di situ situasinya ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara psikis, secara kejiwaannya ya coba bisa dibayangkan tempat yang yang sepi di atas gunung di gua yang kemudian sangat sempit tadi ya, ada seorang asing yang datang suruh baca, padahal nggak bisa baca, belum pernah jumpa tuh orang asing ya. Malaikat Jibril, karena malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai penampakan aslinya malaikat Jibril ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasakan ada rasa ketakutan, gemetar gitu ya, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk segera pulang. Nah, ketika pulang ke rumah beliau, yang ada di rumah siapa? Istri beliau, yaitu Bunda Khadijah. Nah, kita menyampaikan kisah ini tentu ada pelajaran mahal dari kisah ini. Di antaranya adalah pelajaran tentang sikapnya Bunda Khadijah terhadap peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ketika menerima wahyu yang Nah, yang dilakukan oleh Bunda Khadijah adalah memberikan ketenangan kepada Rasulullah sang suami. Gimana caranya? Nah,
Ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW pulang, beliau itu dengan keringat yang berkucuran, ada perasaan takut, gemetaran gitu ya, merasa namanya apa ya, keringat dingin itu ya rasanya dingin ya, walaupun itu musim panas. Ketika Rasulullah datang, beliau kemudian mengetuk pintu, minta untuk kemudian diselimuti. Zamiluni, zamiluni, ya. Selimuti aku. Bunda Khadijah tidak bertanya apapun. Kamu kenapa? Kok bisa begini? Ada apa? Sakit? Nah, enggak seperti itu. Bunda Khadijah tidak menghujani Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena melihat Rasulullah ini sedang merasa ketakutan, ada kecemasan yang pasti baru saja menghadapi sesuatu hal yang tidak biasa. Maka kemudian diselimutilah Rasulullah Muhammad SAW. Bunda Khadijah langsung melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, selimut. Kemudian beliau selimuti. Bunda Khadijah lihat Rasulullah SAW sudah mulai tenang, sudah mulai bisa berbicara. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian memulai pembicaraan, ingin bercerita tentang apa yang terjadi. Wahai istriku Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku sangat takut. Aku khawatir terjadi sesuatu padaku. Rasulullah SAW mulai membuka percakapan dengan Bunda Khadijah, sang istri yang sangat dicintai oleh beliau. Maka Bunda Khadijah, lihat ya, ini seorang wanita yang cerdas. Lisannya itu terjaga, bisa memilih kata-kata yang menentamkan hati suaminya. Beliau mengatakan, demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau suka menyambung tali silaturahmi, jujur dalam bertutur kata, ikut meringankan beban orang lain, suka menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Artinya di sini Bunda Khadijah menyampaikan nggak mungkin Allah akan menghinakan Rasulullah SAW dengan sesuatu atau peristiwa yang buruk begitu. Karena Rasulullah ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Beliau suka menyambung silaturahmi, jujur, suka meringankan beban orang lain, menjamu tamu dengan baik, dan juga membela orang yang menegakkan kebenaran. Masya Allah, sangat bijak sekali. Nah, Bunda Khadijah ini juga seorang wanita yang sangat cerdas, anak-anak. Bagaimana kecerdasan beliau itu nampak? Nah, kita belajar. Ternyata Bunda Khadijah ini wawasannya luas. Beliau tahu kondisi Nabi Muhammad, suaminya, seperti itu, tidak sembarangan orang tahu. Maka kemudian beliau mengajak Rasulullah kepada seorang tokoh. Dia adalah sepupunya, punya Bunda Khadijah. Anak dari paman Bunda Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Ada yang kenal siapa Waraqah? Ada yang kenal enggak? Ya. Waraqah itu adalah siapa? Ini Mbak siapa? Bunda Khadijah. Siapanya Bunda Khadijah? Sepupunya. Ya, Waraqah ini sepupu, berarti saudara. Nah, pada saat itu orang-orang Mekah itu mayoritas kan orang-orang yang menyembah berhala, agama paganis. Tetapi Waraqah ini adalah salah satu orang yang tetap menjaga kemurnian akidahnya. Dia mencari kebenaran. Dia belajar sampai keluar Mekah, sampai negeri Syam, dan bertemu dengan agama Nasrani. Agama yang masih lurus ketika itu. Dia memahami kitab Injil, dan dia menerjemahkan kitab Injil dalam bahasa Arab. Karena aslinya kitab Injil bukan dari bahasa Arab, ya. Kalau tidak keliru, bahasa Ibrani. Jadi diterjemahkan supaya orang Arab mengetahui isinya, kebaikan yang ada di dalamnya. Ini terjadi sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kitab Injil itu kan sudah diinformasikan, sudah diberitakan tentang akan hadirnya seorang nabi, ciri-cirinya seperti apa, kemudian berbagai peristiwa itu ada informasinya dari kitab sebelumnya. Ya, Injil Taurat juga sudah mengabarkan akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat Bunda Khadijah datang menemui Waraqah, membawa Rasulullah SAW untuk berkonsultasi. Bunda Khadijah tahu harus datang ke siapa. Orang yang paling tepat adalah Waraqah. Dia adalah orang yang berilmu. Waraqah pada saat itu sudah tua ya anak-anak ya. Dan disebutkan matanya sudah buta. Artian kata biasanya kalau sudah tua, fungsi penglihatan pun juga sudah menurun ya.
sudah tidak bisa melihat. Nah, ketika diceritakan ya kepada Warokoh, ya Bunda Khadijah minta agar Warokoh bisa membantu. Apa yang terjadi dengan Rasulullah Muhammad SAW? Maka Warokoh bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau lihat, wahai anak saudaraku? Ya. Lalu Rasulullah ditanya begitu oleh Warokoh, beliau menceritakan dari A sampai Z. Siapa? Artinya semua diceritakan tentang peristiwa yang dialami di Gua Hiro. Rokoh langsung tahu dan beliau menanggapi, itu adalah namus yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Andai aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Rasulullah kaget. Benarkah mereka akan mengusirku? Jadi kan Warokoh menyampaikan kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril. Namus itu adalah sebutan untuk malaikat Jibril yang biasa dipakai oleh orang-orang Nasrani pada masa dahulu. Ya, kemudian Warokoh menjawab lagi, benar, tidak seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Anak-anak yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, diberikan pemahaman, inilah kisah tentang Rasulullah SAW dari mulai beliau memiliki kebiasaan untuk berdiam diri, untuk mengasingkan diri di Gua Hiro sampai mendapatkan wahyu yang pertama dan mendapati istrinya yang Masya Allah luar biasa solihah dan cerdasnya, dan sampai dengan Warokoh menyampaikan atau membenarkan apa yang telah dialami Rasulullah SAW. Setelah itu Warokoh tidak lama dari peristiwa ini, beliau pun kemudian wafat. Nah, apa hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisah tadi, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama? Ya, kita lihat ya. Baik. Hikmah yang pertama, ketika Rasulullah SAW ya beliau beribadah kepada Allah, ya beliau beribadah sesuai dengan syariat yang ada pada saat itu. Ya, jadi sebelum kenabian beliau, ya untuk beribadah itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, maka ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk tadi, nah, di dalam syariat Islam, setelah Rasulullah SAW tadi menerima wahyu, beliau tidak pernah lagi untuk kemudian mengasingkan diri di gua, kemudian ada di gunung, di tempat-tempat yang sepi, tidak ada. Tetapi dalam syariat Islam, ya yang disyariatkan apa ibadah yang menyerupai itu, yang isinya bertafakur, berzikir, fokus hanya beribadah kepada Allah, ya tidak keluar-keluar, apa namanya? Yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Yo, kalau konuni 3 dan 4, insya Allah tahulah ya. Ibadah apa anak-anak? Kita kenalnya dengan sebutan apa? Yang kita berdiam diri di dalam masjid, tidak keluar ke masjid, melakukan ibadah. Itikaf. Masya Allah. Itikaf. Ini suara siapa ya? Najwa. Oh, Mbak Najwa. Barakallah. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kita sekarang ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak beribadah dengan ajaran-ajaran terdahulu, tapi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sekarang ada muncul namanya bid'ah atau bahkan ada aliran-aliran sesat, artinya itu tidak sesuai dengan tuntunan sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kita harus hindari itu. Ya, anak-anak kan juga belajar tentang fikih ibadah ya, sehingga kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua. Nah, ini tadi ya ketika Rasulullah naik ke Gunung Nur atau Jabal Nur, ya beliau mencermati bukti-bukti kauniyah
Ya, kauniyah tadi apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Ya, karena istilahnya mungkin istilah baru atau jarang didengar. Kauniyah tadi apa? Ustazah sudah jelaskan. Ada yang mau menjawab? Bukti-bukti kauniyah. Kauniyah dan kauliyah. Nah, kalau kauniyah apa? Kalau kauliyah apa? Ada yang mau bantu jawab? Siapa? Boleh dibuka suaranya. Hah? Lupa belum dicatat ya? Tadi di slide tidak ada. Ustazah hanya sampaikan secara lisan dalam penjelasan. Bukti-bukti kauniyah itu adalah kebesaran Allah yang bentuknya adalah ciptaan Allah, alam semesta. Ya, sehingga dengan melihat bukti-bukti kauniyah ini akan membuat seorang mukmin, orang yang beriman itu bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencermati bukti-bukti kauniyah dan membuat beliau bersyukur atas keindahan ciptaan Allah dan keagungan kekuasaan Allah. Ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, nasihat untuk kita juga perlu untuk mentadaburi alam, untuk kemudian kita mencermati bukti-bukti kauniyah. Ya, peristiwa alam itu juga termasuk bukti kauniyah. Apapun yang terjadi di sekitar kita itu bisa menjadi bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tadaburi betapa luar biasanya ciptaan Allah, kekuasaan Allah, ya, yang itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk gitu. Nah, dengan begitu kita akan menjadi lebih bersyukur, kemudian kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terus beribadah karena ternyata ya Rob yang kita ibadahi itu, yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, yang menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak nih di rumah, keluar rumah, kemanapun berada, kemudian melihat suatu fenomena alam, ya itu menunjukkan bahwa semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur secara detail, secara rinci, dan tidak ada ya zat apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa melakukannya. Ya, jadi jangan sampai kita ketika melihat sesuatu fenomena alam apapun itu tidak kita jadikan kesempatan sebagai ya ibadah. Ya, kita mengagumi ciptaan Allah, ya, kemudian kita mengagungkan Allah, itu juga bagian dari zikir, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut ya. Kemudian hikmah apa lagi yang bisa kita ambil? Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira yang letaknya jauh di atas gunung, yang tadi medannya sangat sulit, bebatuan, ya, nggak seperti tempat kita naik gunung itu sejuk, pohon rindang di kanan kirinya, hijau, banyak air, ya, gemericik air biasanya ada gerojokan atau kita sebut air terjun gitu ya. Itu kalau kita ke gunung, tapi kalau ke Jabal Nur apa yang kita lihat tadi? Kersang, isinya batu semua. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat yang kiranya bisa mendukung beliau dalam berpikir, dalam beribadah kepada Allah, bisa fokus, bisa khusyuk. Ya, sehingga kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau tadi kan ada syariat iktikaf itu pada bulan Ramadan. Tapi kalau pada hari-hari biasa, Allah telah menyediakan kita ruang untuk beribadah, menyendiri dalam kesepian. Kapan? Dalam sunyinya malam, yaitu di sepertiga malam. Itu waktu-waktu mustajab. Ya, kita diperintahkan untuk salat tahajud, ya, berzikir, berdoa pada waktu sepertiga malam. Gitu ya. Dan termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mengasingkan diri dari Mekah, karena melihat rusaknya masyarakat Mekah yang sudah akidahnya itu melenceng, menyembah berhala, ya, haji bertawaf di Ka'bah, tapi di situ masih ada berhala-berhala. Ya, Rasulullah memikirkan masyarakatnya di Mekah. Beliau ingin keluar dari masyarakat yang seperti itu dan ingin bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana. Maka kita pun demikian. Ini menunjukkan bahwa kita pun juga harus memilih lingkungan, ya, pertemanan ataupun pergaulan yang ada di sekitar kita. Kita harus pintar pilih-pilih teman.
Artian kata, pilih teman itu teman dekat ya. Kalau siapapun sih silahkan bisa menjadi teman, berkenalan, tahu, bukan kemudian benci. Aku nggak mau temenan sama kamu gitu. Bukan seperti itu. Tetapi untuk menjadikan dia sebagai teman dekat, sahabat, kita pilih teman-teman yang solih-solihah, yang mereka selalu mengingatkan kita kepada kebenaran. Kalau kita salah diingatkan, kalau kita diajak pada kebaikan. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah ketika perintah dalam wahyu pertama itu adalah membaca, ini menunjukkan bahwa membaca adalah aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Wahyu yang pertama turun perintahnya bacalah, Iqra. Ya. Satu, membaca apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah panduan bagi umat Islam. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Persoalan di dunia di Al-Qur'an juga ada, kemudian soalan akhirat kita juga dipandu lewat Al-Qur'an dan sunnah. Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Anak-anak tentu lebih paham bagaimana keutamaan dalam mempelajari Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Tapi yang menjadi digarisbawahi di sini yang sangat penting adalah kegiatan atau aktivitas membaca. Dan juga membaca banyak hal, termasuk membaca fenomena alam, membaca bukti-bukti kauniyah, itu juga termasuk membaca ya anak-anak. Dan juga belajar membaca pengetahuan. Ya, baik itu ilmu-ilmu umum ataupun yang jelas yang menjadi wajib untuk kita adalah ilmu agama. Ya. Karena membaca itu akan membuka jendela dunia. Anak-anak ketika membaca, walaupun badannya, fisiknya ada di sini, ada di Jogja, mungkin anak-anak juga bisa tahu dengan membaca itu berbagai peristiwa atau hal-hal yang terjadi di belahan bumi yang lain. Itu dengan membaca. Bahkan kemudian ada banyak ilmu yang kemudian kita dapatkan dari membaca. Ya, meskipun kalau sekarang teknologi sudah maju, ada video, ada apalagi audio ya, kajian kan audio, video juga kita bisa lihat. Tetapi membaca jangan ditinggalkan karena ada keutamaan di situ. Sepanjang masa membaca itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ya, targetkan diri, yuk membaca setiap hari mungkin 10 menit saya membaca nih, mau menghatamkan satu buku apa gitu ya. Kalau Al-Qur'an kan anak-anak sudah ada targetnya ya di kelas Al-Qur'an, membaca sehari berapa halaman atau berapa juz gitu ya. Kemudian setoran, ada target menghafal dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal yang penting coba kita perbaiki kebiasaan kita, mudah-mudahan bisa jadi hobi ya, membaca. Jadi membaca bukan karena ditugaskan oleh Bu Lilis ataupun karena Ustadz ya, tetapi karena memang menjadi kesenangan, menjadi kebutuhan anak-anak semuanya. Begitu ya. Kemudian yang dua terakhir. Hikmah berikutnya adalah tentang sikapnya Bunda Khadijah dan perkataan Warokoh. Bunda Khadijah adalah seorang wanita yang solehah dan cerdas. Ini semua muslimah pengen nggak kayak Bunda Khadijah? Bahkan ada yang memberi namanya Khadijah, Mbak Kaila. Harus paham, harus kenal seperti apa Bunda Khadijah. Jadi kemudian mudah untuk diteladani. Bunda Khadijah ini wanita yang solehah juga sangat cerdas. Dari mana bisa tahu kalau Bunda Khadijah ini adalah wanita yang sangat cerdas? Bisa dilihat dari tutur katanya, sikapnya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan yang seperti itu, ketakutan, khawatir, gemeter, gugup, tidak langsung ditanya macam-macam dari. Ini menunjukkan bahwa Bunda Khadijah cerdas, bisa memahami situasi, ya kan? Kemudian beliau juga mempunyai wawasan yang luas, tahu kepada siapa beliau harus bertanya. Kalau orang yang tidak punya wawasan luas, nah membaca tadi juga akan membuka wawasan ya anak-anak. Jadi kita tahu kalau ada persoalan, kita harus melakukan apa, atau kita harus ke siapa bertanya. Kalau tidak membaca, tidak punya wawasan, kita tidak akan tahu yang seperti itu. Maka nasihat untuk kita, sampaikan nasihat ya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ada teman saudara kita yang mungkin sedang mengalami sesuatu persoalan yang membuat dia gelisah, takut gitu ya, khawatir, kita sampaikan dengan nasihat dengan tutur kata yang baik seperti yang dilakukan oleh Bunda Khadijah tadi. Ya, kemudian tanyakan sesuatu hal kalau kita punya persoalan atau kita tidak tahu tentang suatu perkara, maka tanya
dan minta nasihat kepada orang yang ahli di bidangnya. Misal nih, kita sebagai umat Islam, kita kan belajarnya macam-macam ya. Anak-anak nggak cuma belajar sirah, kan? Belajar fikih ya, belajar hadis ya, belajar Al-Quran ya, belajar adab iya. Kalau kita menemukan kesulitan atau pertanyaan, cari siapa yang paling ahli di bidang itu. Kita tanya kepada beliau. Itu ya anak-anak ya. Insya Allah ya, cara seperti ini tidak hanya bermanfaat ketika kita sedang belajar nih di kitab. Tapi insya Allah itu akan kita bawa manfaatnya sampai kita dewasa nanti. Insya Allah. Begitu ya. Dan hikmah yang terakhir. Amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ya, Ustazah mengambil hikmah ini kenapa? Karena ingat ceritanya Warokoh tadi. Warokoh itu ya, dia mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwa yang datang itu adalah namus. Dan Warokoh juga mengatakan kalau ketika Nabi Muhammad nanti diusir oleh kaumnya, dia akan membela. Dia akan membantu Rasulullah. Tapi Allah mentakdirkan ya Warokoh ini usianya ya hanya sampai beberapa hari setelah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi Muhammad diusir, dimusuhi oleh kaumnya, Warokoh sudah meninggal. Ya, tetapi niatnya dalam hati itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk kita, jangan sepelekan niat dalam berbuat kebaikan. Kalau kita sudah berniat melakukan suatu amal kebaikan, maka akan dicatat satu pahala. Kalau niatnya tadi kemudian diamalkan, dapat satu pahala lagi. Jadi dapat dua pahala. Kalau niat buruk, dicatat sebagai dosa. Kalau tidak dilakukan, ya tidak jadi. Gitu ya. Masya Allah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak silahkan niatkan untuk melakukan suatu kebaikan. Mungkin tidak bisa dilakukan sekarang, tapi sudah niatkan dulu. Ya, ya Allah, saya berniat, saya ingin nanti suatu saat bisa memberangkatkan orang tua saya untuk berhaji dan umroh misalnya. Atau apapun yang anak-anak niatkan untuk kebaikan. Kalau belum bisa dilakukan sekarang, sudah ada niat. Dan kemudian diupayakan untuk bisa terwujud. Ketika niat itu sudah ada dalam hati, niat kebaikan itu akan dinilai pahala kebaikan. Satu pahala. Nanti kalau kemudian amalan itu sudah terwujud, maka akan diberikan pahala yang berikutnya. Masya Allah. Betapa murahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kita diberikan kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan berniat saja dalam hati, ya, niat kebaikan, Allah sudah catat sebagai pahala kebaikan. Baik, barakallah. Nah, itu tadi ya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tentang malaikat Jibril yang turun membawa wahyu, kemudian seperti apa keadaan Rasulullah dan peristiwa turunnya wahyu yang pertama, sikapnya Bunda Khadijah dan perkataan Warokoh. Mudah-mudahan ya kisah tadi tidak hanya kita dengar ya, kemudian kita cukup tahu ya, tetapi kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah tadi yang kemudian bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga juga dalam keadaan yang sehat. Apa nih Ustazah melihat ada yang raise hand, yang ingin bertanya? Oh, ingin izin ke kamar mandi ya? Enggak apa-apa. Ya, ini alhamdulillah Mas Azana juga bisa bergabung ya. Barakallah semuanya sehat. Nah, ada yang mau bertanya tidak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Ustazah pernah dengar kisah yang ini tentang turunnya wahyu ya. Karena mungkin bisa jadi kan tidak semua Ustazah ceritakan ya pada waktu yang sangat terbatas. Mungkin ada yang terlewat dari Ustazah, silahkan boleh menambahkan. Ini mana Mas Zaidan yang sangat suka membaca, Masya Allah. Mas Zaidan bisa cerita, buku apa saja yang sudah dibaca Mas Zaidan, biar teman-temannya juga terinspirasi. Atau teman-teman yang lain bisa cerita, Ustazah saya bacaannya ini, ya buku apa? Mana? Buku apa? Ya,
Ya, buku sirah boleh, buku sirah. Yang ini boleh. Ya. Buku apa yang dibaca? Ya, barakallah. Silahkan, boleh ya. Lain waktu bisa ceritakan kepada Ustazah buku-buku apa saja yang sudah Ananda baca sekalian. Ya, supaya nanti kita juga bisa berbagi. Oh, saya sudah baca buku ini untuk menambah wawasan kita semuanya. Baik, kalau tidak ada, oh ada yang bertanya, bid'ah itu apa? Ya, ada yang tahu nggak bid'ah itu apa? Bid'ah itu ya secara bahasa sederhananya adalah sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, jadi tidak ada tuntunannya tapi dilakukan. Ya. Begitu ya, Mbak Nashwa? Oke, yang lain? Nah, Ustazah sambil lihat ya yang sudah masuk di sini. Oke. Ada beberapa yang tidak kembali lagi di ruang Zoom. Ya. Oke, mungkin izin tadi ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dan kita cukupkan untuk kelas sirah kita pada hari ini. Kita doakan ya Ustadz Alif dan Ustadz Faris diberikan kesehatan, nanti bisa bergabung kembali dengan kita dan bisa sama-sama untuk belajar sirah nabawiyah. Begitu ya. Kita tutup dengan membaca. Kok sakitnya bisa samaan ya, Us? Kenapa? Sakitnya bisa samaan. Bisa samaan. Barengan gitu. Masya Allah. Qadarullah wa masyafa'al. Kita tidak pernah tahu musibah itu datangnya kapan waktunya. Kalau Mas Azana mau tahu, ya, yang ada di rumah sakit itu tidak hanya 1, 2, ataupun 3, tapi bisa ratusan orang sama bareng-bareng sakitnya. Subhanallah. Ya kan ya? Benar berjamaah ya, Us? Berjamaah. Kita berdoa ya semoga kita semuanya santri-santri di Konuni 3 dan 4 secara khususnya diberikan kesehatan semuanya, yang sakit diberikan kesabaran dan segera Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan. Ya, ada lagi? Ya, Ustazah tuh kangen dengan anak-anak sekalian loh ya. Kalau diam saja begitu kan jadinya rasanya sepi gitu. Biasanya kalau di kelas bisa bertanya langsung, dan lama juga kalau enggak ketemu gitu ya. Cukup ya, barakallah untuk anak-anakku sekalian. Kita tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.